Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Di antara ratusan surah dalam Al-Quran yang mulia, ada satu surah yang begitu singkat, hanya 4 ayat. Namun, di dalam keringkasannya, ia menyimpan sebuah rahasia agung, sebuah samudra tauhid yang tak bertepi. Inilah surah yang nilainya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW setara dengan sepertiga dari seluruh Al-Quran. Apakah rahasia di balik kemuliaan surah Al-Ikhlas? Dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Mereka terkejut dan menjawab, bagaimana kami bisa melakukannya, wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Subhanallah, sebuah kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan melalui surah yang agung ini. Mari kita selami maknanya. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kata ahad di sini bukan sekadar berarti satu dalam hitungan. Ia adalah keesaan yang mutlak, yang tidak ada duanya, tidak tersusun dari bagian-bagian, dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun jua. Inilah pondasi utama iman kita, pengakuan murni akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat kedua, Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. As-Somad adalah zat yang maha sempurna dalam segala sifatnya, yang tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Sebaliknya, seluruh makhluk di langit dan di bumi, dari yang terkecil hingga terbesar, bergantung sepenuhnya kepadanya dalam setiap tarikan nafas. Saat kita meresapi makna ini, hati kita menemukan sandaran yang paling kokoh. Ayat selanjutnya adalah sebuah penegasan yang menghancurkan segala bentuk penyekutuan. Lam yalid walam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Ini adalah penolakan tegas terhadap segala keyakinan yang menyematkan sifat-sifat keterbatasan makhluk kepada Sang Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari kebutuhan untuk memiliki keturunan atau berasal dari sesuatu yang lain. Dan sebagai puncaknya, penutup yang menyempurnakan kemurnian tauhid, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ayat ini melengkapi deklarasi keesaannya. Tidak ada satupun makhluk, baik di alam nyata maupun alam gaib, yang dapat menandingi atau bahkan mendekati keagungan, kekuasaan, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, mengapa ia senilai sepertiga Al-Quran? Para ulama menjelaskan bahwa inti ajaran Al-Quran terbagi menjadi 3 pilar utama. Tauhid, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, risalah, yaitu hukum, syariat, dan petunjuk hidup. Dan ketiga, akhirah, yaitu janji, ancaman, dan kisah-kisah umat terdahulu. Surah Al-Ikhlas adalah intisari paling murni dan paling padat dari pilar pertama, yaitu tauhid. Dengan memahami dan meyakininya, seolah kita telah menggenggam sepertiga dari seluruh pesan Al-Quran. Di zaman modern yang penuh kebisingan, keraguan, dan materialisme ini, Surah Al-Ikhlas adalah benteng kita. Ia adalah perisai dari syirik modern yang terkadang tak terasa. Ia adalah jawaban singkat, padat, dan tak terbantahkan terhadap segala paham yang mencoba menggeser posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pusat kehidupan kita. Ia adalah kompas yang mengembalikan kita pada fitrah yang murni. Membacanya adalah ibadah, namun menghayatinya adalah puncak keimanan. Jangan biarkan ia hanya menjadi bacaan di lisan,
bawalah ia turun ke dalam hati. Saat kita membacanya dalam sholat, saat kita berzikir dengannya, rasakanlah setiap kata. Rasakan keagungan Al-Ahad, rasakan betapa kita bergantung pada As-Somad, dan rasakan kesuciannya yang tiada tara. Di sanalah letak ketenangan jiwa yang sejati. Sahabatku, surah Al-Ikhlas adalah deklarasi kemerdekaan jiwa kita dari segala sesuatu selain Allah. Ia adalah pemurnian iman, sumber kekuatan, dan cahaya yang tak akan pernah padam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita untuk mengamalkannya, menghayatinya, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.